Sahabat tani, tentu tidak asing dengan yang namanya pupuk organik. Tapi, apa bedanya pupuk organik jenis kompos dengan pupuk organik yang biasa disebut bokasi? Karena selain sama-sama berbahan baku organik, juga sama-sama terjadi proses fermentasi. Dilansir dari halaman resmi Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, pupuk bokasi merupakan salah satu jenis pupuk kompos yang membedakan adalah proses fermentasinya. Pada umumnya, pupuk kompos terfermentasi secara alami oleh mikroorganisme yang ada di alam. Sedangkan pupuk bokasi terfermentasi dengan bantuan efektif mikroorganisme. Dengan demikian, apakah itu pupuk bokasi? Pupuk bokasi adalah pupuk kompos yang terfermentasi atau dihasilkan dari proses fermentasi atau peragian bahan organik dengan teknologi IE4, efektif mikroorganisme 4. Dan salah satu sumber pembuatan pupuk bokasi yang melimpah di lingkungan pertanian adalah kotoran sapi. Saat ini, di beberapa daerah, kotoran sapi sebagai hasil sampingan atau limbah peternakan dibuang begitu saja, bahkan menjadi beban mencemari lingkungan. Padahal ya sahabat tani, ketika kotoran sapi ini diolah menjadi bokasi, memiliki segudang manfaat yang dapat menyuburkan tanah dan meningkatkan produksi pertanian kita. Dan yang lebih penting, tentu mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuat bokasi berbahan baku kotoran sapi? Maka tonton video ini sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. Pada umumnya, lingkungan peternakan berada di sekitar daerah pertanian. Limbah ternak berupa kotoran sapi sebaiknya termanfaatkan menjadi sumber pupuk bagi kegiatan pertanian. Pembuatan bokasi berlangsung secara anaerob atau keadaan tanpa adanya oksigen. Keadaan ini dibutuhkan karena mikroorganisme pada IE4 bekerja secara anaerob. Keberadaan oksigen dapat menghambat pertumbuhannya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat bokasi dari kotoran sapi adalah 1. Kotoran sapi, 2. Jerami atau daun-daunan, 3. Dekomposer IE4, 4. Bedak, 5. Air gula, 6. Air bersih. Adapun alat-alat yang dibutuhkan diantaranya 1. Cangkul atau skop, 2. Terpal, 3. ember, 4. Pot siram. Proses pembuatan diawali dengan mencampur air gula dengan air dan IE4. 1 botol IE4 dapat digunakan untuk pembuatan bokasi minimal 1 ton. Semakin banyak IE4 yang digunakan, maka semakin bagus pupuk yang dihasilkan. Untuk memperbanyak bakteri tersebut, dapat dilakukan dengan mencampur IE4 dengan air gula dan menyimpannya di suhu ruang selama 1 hari. Kotoran sapi diaduk dengan jerami atau tanaman apapun. Selain dapat menambah kandungan unsur hara pada bokasi yang dihasilkan, juga proses ini dapat mempercepat proses fermentasi. Bahan yang sudah tercampur dengan baik dihamparkan pada lantai yang rata dengan ketebalan maksimal 10 cm. Selanjutnya, siram dengan air IE4 dan tabur dengan dedak padi. Simpan kembali kotoran sapi di atas taburan dedak dengan ketebalan yang sama, yaitu maksimal 10 cm. Semakin banyak kotoran sapi yang diberikan, maka semakin lama bakteri bekerja untuk memproses fermentasi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka ketebalan maksimal kotoran sapi yang disimpan yaitu 10 cm. Lakukan hal tersebut sampai selesai. Biasanya dapat dilakukan sampai 5-7 kali. Hal terakhir yaitu menutup hasil pembuatan bokasi dengan terpal. Tutup bokasi secara merata sampai tidak ada celah. Bila diperlukan, gunakan kayu atau batu untuk merapikan terpal yang menutup bokasi. Cek bokasi pada hari ketiga. Jika terjadi peningkatan suhu, maka proses fermentasi berjalan dengan baik. Lakukan pengadukan pada hari kelima, dan hanya dalam kurun waktu 15 hari, bokasi siap untuk digunakan. Kandungan organik pada bokasi dapat menambah kandungan organik tanah. Tanah yang memiliki kandungan organik rendah dapat dicirikan dengan lengket saat basah dan keras saat kering. Tanah mudah kering dan pecah saat terkena sinar matahari. Kandungan organik dan bakteri pada bokasi dapat memperbaiki struktur tanah dengan menggemburkan tanah, sekaligus mampu menyimpan air lebih lama. Tanah yang gembur tidak membutuhkan pupuk kimia yang tinggi, sehingga terjadi penghematan dalam proses produksi pertanian yang kita usahakan. Nah, setelah tahu pembuatan bokasi dengan mudah dan memiliki segudang kemanfaatan ini bagaimana? Mantap kan? Bagi yang belum paham, silahkan isi di kolom komentar. Untuk yang sudah tahu, silahkan berbagi pengalamannya dan bantu jawab. Semoga kita semua bisa saling berbagi. Semoga pertanian kita semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.